Halo, perkenalkan nama saya Efraim Victorian Kawet. Saya dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Manado. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses masuknya kebudayaan beserta agama Islam di Indonesia. Oke. Proses masuknya kebudayaan beserta agama Islam di Indonesia itu terdiri dari 4 teori yang dikemukakan dari beberapa para ahli. Namun, sebelum saya menjelaskan teori-teori tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana cara masuknya kebudayaan beserta agama Islam di Indonesia. Nah, jadi cara-caranya tersebut ada 6 cara yang paling umum, ya. Yang pertama, melalui cara perdagangan. Nah, dengan cara inilah para pedagang-pedagang di luar Nusantara yang beragama Islam bisa menyebarkan agama yang mereka anuti, yaitu agama Islam, ke pedagang-pedagang yang ada di Indonesia, sehingga banyaklah yang menganut agama Islam di Indonesia. Oke. Yang kedua, ada melalui cara perkawinan. Nah, dengan cara ini para pedagang-pedagang yang di luar Nusantara, tentunya yang beragama Islam, mereka menetap di Indonesia atau di Nusantara dengan menikahi para putri raja atau bangsawan, sehingga secara otomatis keluarga-keluarga raja pun menjadi Islam. Nah, setelah keluarga-keluarga raja menjadi Islam, pastilah rakyatnya akan mengikuti agama yang dianuti keluarga raja, yaitu agama Islam, ya. Dan yang ketiga ada melalui cara pendidikan. Nah, karena pendidikan Islam, perkembangan Islam itu sangat cepat bertumbuh, sehingga para tokoh-tokoh ulama menyebarkan Islam melalui pendidikan, seperti contohnya dibukanya pondok-pondok pesantren. Nah, pondok-pondok pesantren ini adalah tempat bagi para pemuda-pemudi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam dan kebudayaannya. Nah, dan yang keempat ada politik. Nah, politik ini berhubungan dengan kekuasaan dan peranan penting para penguasa atau para pemimpin tertinggi. Nah, kalau misalnya para raja-raja yang merupakan penguasa tertinggi memeluk agama Islam, pastilah rakyat-rakyatnya akan mengikuti agama yang dianuti oleh raja tersebut, yaitu agama Islam. Didukung juga oleh masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat taat kepada pemerintah, sehingga sangat mudahlah agama Islam itu menyebar di Indonesia. Nah, yang kelima, melalui dakwah di kalangan masyarakat. Nah, melalui dakwah ini agama Islam pun bisa tersebar luas di Indonesia. Nah, salah satu contoh pendakwah yang ada di Indonesia itu bernama Datori Bandang, yang menyebarkan agama Islam di daerah Goa, Sulawesi Selatan. Nah, dan masih banyak lagi ya para pendakwah yang ada di Indonesia ini yang menyebarkan agama dan kebudayaan Islam. Oke, dan yang terakhir ada cara seni budaya. Nah, terlepas dari semuanya itu, pasti seni budaya juga sangat penting ya bagi peranan perkembangan Islam ini, seperti melalui bangunan-bangunan, yaitu masjid, untuk tempat untuk para kaum muslim beribadah, yaitu masjid. Terus ada seni pahat, seni tari, seni musik, dan juga seni sastra yang tentunya juga berhubungan dengan kebudayaan dan juga agama Islam. Nah, jadi itulah 6 cara bagaimana proses masuknya itu kebudayaan beserta agama Islam di Indonesia. Nah, sekarang saya akan jelaskan teori-teori tentang masuknya agama Islam itu di Indonesia. Teorinya sendiri ada 4 teori, yaitu
Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Cina, dan yang keempat ada teori Mekah. Nah, saya akan menjelaskannya dari pertama. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, mengapa sih sampai dibilang teori Gujarat? Nah, karena teori ini dibawa oleh para pedagang dari India, tepatnya di daerah Gujarat. Sehingga teori ini dinamakan atau disebut sebagai teori Gujarat. Seperti itu. Nah, teori ini muncul di Indonesia sekitar abad ke-13 ya, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, jadinya seperti itu ya. Nah, teori ini juga diperkuat dengan adanya makam Sultan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Nah, adapun teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pitchnapel. Ya, seperti itu ya. Jadi teori Gujarat ini dibawa langsung oleh para pedagang dari Gujarat yang melintasi atau melewati Selat Malaka ya. Sehingga mereka terjadilah kontak para pedagang antara pedagang dari Gujarat dan pedagang dari kerajaan Samudra Pasai, sehingga penyebaran agama Islam pada waktu itu terjadi di sekitar Samudra Pasai pada waktu itu ya. Yang kedua ada teori Persia. Nah, lain halnya juga dengan teori Persia ya. Teori Persia ini mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Nah, teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan juga Hossein Dejat-Diningrat. Teori ini sampai di Indonesia pada abad ke-13. Nah, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Nah, jadi ajaran Syiah itu ajaran yang terkenal pada waktu itu. Jadi seperti itu ya. Nah, juga terdapat berbagai penguat tentang teori Persia ini, yaitu adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan tradisi Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Apa sih itu kesamaan itu? Nah, contohnya ya, kesamaannya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan yang bernama Tabuik atau Tabut yang ada di beberapa wilayah Sumatera, khususnya pada Sumatera Barat dan Jambi. Jadi itu adalah salah satu penguat dari teori Persia ini ya. Nah, kita lanjut ke teori yang ketiga. Ada teori Cina. Nah, teori Cina ini diungkapkan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim di Cina. Nah, teori ini masuk ke Nusantara pada abad ke-9 ya. Salah satu bukti kuat yang menjadikan teori ini sebagai teori yang masuk ke Indonesia itu adalah bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina ya. Juga penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina. Dan masih banyak lagi, ada yang mengatakan bahwa menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama kali menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Ya, seperti itu ya ungkapan-ungkapan mereka mengenai teori ini. Nah, kita lanjut pada teori yang keempat. Nah, teori yang terakhir tentunya, yang bernama teori Mekah. Nah, teori ini adalah salah satu teori juga yang paling kuat ya di antara keempat teori. Teori keempat ini merupakan teori yang paling kuat ya. Teori ini masuk ke Nusantara pada abad ke-7
melalui perantara pedagang atau melalui perantara para musafir atau pengembara dari Arab. Nah, mereka langsung membawa teori ini, agama ini ke Indonesia ya pada abad ke-7. Nah, teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, adanya mazhab Syafi'i yang terkenal di Samudra Pasai pada waktu itu. Yang juga mazhab ini terkenal di Arab dan Mesir ya pada waktu itu. Nah, dan yang terakhir kali ada digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya di Mesir. Nah, jadi kalau kita lihat teori Mekah ini juga menjadi salah satu teori yang paling kuat di antara ketiga teori yang tadi saya jelaskan, karena dia langsung dibawa langsung dari para musafir yang ada di Arab, dan juga dia banyak bukti ya, seperti ditemukannya perkampungan Arab di Barus yang dinamakan Bandar Khalifah, dan juga ada mazhab Syafi'i yang terkenal di Nusantara yang juga pada waktu itu terkenal di Arab dan Mesir, sehingga ini juga merupakan salah satu penguat ya teori ini. Nah, teori ini juga pun mendapat banyak dukungan, ternyata mendapat banyak dukungan dari para tokoh-tokoh ya, seperti tokoh Van Leeuwen, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Nah, jadi seperti itu ya teori Mekah. Nah, jadi sekian dari penjelasan saya mengenai proses masuknya kebudayaan juga agama Islam di Indonesia, mulai dari cara-cara masuknya hingga ke teori-teori yang diungkapkan dari beberapa ahli. Nah, sampai di sini dan saya pamit. Terima kasih semuanya.